Dengar, ada satu hal yang harus kita luruskan hari ini. Banyak dari kita menganggap bahwa bersedih, meratapi nasib, dan membiarkan diri dalam duka adalah tanda bahwa kita punya hati yang lembut. Tapi, benarkah begitu? Dalam Islam, kesedihan itu bukan sesuatu yang dicari. Sebaliknya, kesedihan adalah sesuatu yang dilarang. Allah berulang kali menegaskan dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati." Perhatikan ini baik-baik. Kesedihan tidak memberikan manfaat apapun bagi hatimu. Ia tidak menggerakkanmu, ia justru menghentikanmu. Kenapa kita harus melawan kesedihan dengan sangat keras? Karena kesedihan bukan sekadar emosi, ia adalah penjara bagi potensi. Sedih itu ibarat demam bagi jiwa. Saat tubuhmu demam, kamu kehilangan selera makan, ototmu melemah, dan kamu hanya ingin berbaring. Begitu juga saat jiwamu bersedih. Kobaran api semangatmu padam, tekadmu membeku, dan semua rencana besar di kepalamu mendadak terasa mustahil. Perhatikan ini. Kesedihan memiliki daya yang menghentikan, bukan menggerakkan. Banyak orang terjebak dalam romantisasi kesedihan. Mereka merasa dengan terus bersedih, mereka sedang menunjukkan rasa empati yang dalam atau penebusan dosa yang tulus. Padahal itu adalah manipulasi terjahat dari pikiranmu sendiri. Kesedihan membuatmu berputar-putar di tempat yang sama, menghabiskan energi yang seharusnya kamu pakai untuk bangkit, justru hanya untuk meratapi hal yang sudah hancur. Inilah alasan kenapa kesedihan adalah investasi terbesar setan. Setan tidak butuh kamu langsung menjadi jahat. Ia cukup membuatmu sedih. Kenapa? Karena orang yang sedih tidak akan bisa berbuat baik dengan maksimal. Orang yang sedih akan kehilangan fokus, kehilangan gairah untuk berbagi, dan kehilangan niat untuk berjuang. Allah sudah memberikan peringatan keras. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari syaitan, supaya orang-orang mukmin berduka cita. Pahamilah, duka yang berlarut-larut adalah rantai yang mengikat kakimu agar tidak melangkah menuju ketaatan. Ia adalah racun berbisa yang membuat hidupmu keruh, memicu krisis gairah, dan berujung pada pesimisme yang membinasakan. Jika kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan hari ini, kamu sedang memberikan kemenangan cuma-cuma kepada musuhmu untuk melumpuhkan hidupmu. Kamu bukan sedang bersabar, kamu sedang menyerah tanpa syarat pada keadaan yang seharusnya kamu lawan. Mari kita bedah secara psikologis agar Anda paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala Anda. Kesedihan dan kecemasan itu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Mereka adalah pasangan culas yang berbagi satu misi, menarik Anda keluar dari saat ini. Jika hatimu bergetar karena bayang-bayang yang belum terjadi, itu namanya kecemasan. Kamu takut gagal, kamu takut jatuh miskin, kamu takut akan penilaian orang. Kamu menyiksa dirimu sendiri dengan skenario-skenario gelap yang 99% darinya tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, jika hatimu hancur karena sesuatu yang sudah berlalu, itu namanya kesedihan. Kamu terjebak pada kata "seandainya". Kamu meratapi luka yang sudah mengering, dan kamu mencoba menghidupkan kembali mayat masa lalu yang seharusnya sudah kamu makamkan. Perhatikan perbedaannya, tapi lihat kesamaannya. Keduanya sama-sama melumpuhkan. Kesedihan membuatmu menoleh ke belakang sampai lehermu sakit, sementara kecemasan membuatmu berlari ke depan sampai napasmu habis. Keduanya memastikan bahwa kamu tidak pernah benar-benar hadir hari ini. Padahal, satu-satunya tempat di mana kamu bisa melakukan perubahan, satu-satunya tempat di mana kamu bisa beribadah dan berkarya adalah saat ini. Rasulullah SAW sangat memahami racun ini.
Itulah sebabnya beliau tidak pernah membiarkan dirinya terjebak dalam romantisme duka. Beliau setiap hari berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, al-huzn, dan duka cita, al-ham." Beliau meminta perlindungan dari racun masa lalu dan racun masa depan secara bersamaan. Mengapa? Karena jiwa yang sehat adalah jiwa yang ridho dengan ketentuan kemarin dan optimis dengan janji esok hari. Jika kamu terus-menerus memupuk kesedihan atas apa yang telah hilang, kamu sebenarnya sedang meragukan hikmah di balik takdir Allah. Kamu sedang membuang energi berhargamu untuk mengadili masa lalu, padahal masa lalu sudah tidak punya kuasa apa-apa atasmu, kecuali jika kamu sendiri yang memberikan kuncinya. Ada sebuah kesalahpahaman besar yang sering menyusup ke dalam pikiran kita. Seolah-olah semakin bertakwa seseorang, maka ia harus semakin terlihat menderita, murung, dan berat menanggung beban dunia. Mari kita luruskan ini dengan melihat sosok teladan terbaik, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin seseorang yang hatinya setiap detik terhubung dengan langit, yang jiwanya dialiri semangat istiqomah, dan pikirannya dibanjiri hidayah, bisa terus-menerus dirundung kesedihan? Itu mustahil. Jika ada riwayat yang mengatakan beliau selalu bersedih, para ulama telah mengkritik kesohihannya karena sangat bertentangan dengan realitas hidup beliau. Faktanya, Rasulullah adalah pribadi yang paling ramah dan murah senyum. Beliau dikenal dengan gelar Ad-Dhahuq, seseorang yang wajahnya senantiasa dihiasi senyuman tulus. Beliau diutus ke dunia ini bukan untuk menambah beban kesedihan kita, melainkan untuk menghancurkannya. Beliau datang untuk mengusir kesuntukan, membebaskan jiwa dari penjara keraguan-raguan, dan menyelamatkan kita dari hawa nafsu yang membinasakan. Lihatlah sejarah. Setiap kali sahabat melihat wajah beliau, mereka menemukan ketenangan. Beliau bukan sekedar pemberi nasihat, tapi beliau adalah sumber energi. Hati beliau selalu lapang karena beliau ridho dengan setiap ketentuan Allah. Beliau adalah orang yang paling mengerti bahwa kesedihan duniawi hanyalah debu yang tidak boleh dibiarkan mengaburkan pandangan hati. Jadi, jika hari ini kamu mengaku mengikuti sunnahnya, namun kamu memelihara kemurungan seolah-olah itu adalah sebuah kemuliaan, maka kamu perlu bercermin lagi. Keimanan yang hidup tidak akan menghasilkan wajah yang layu. Keimanan yang kuat akan memancarkan cahaya kegembiraan, ketenangan, dan rasa cukup. Rasulullah mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah tentang memberi manfaat, dan kamu tidak bisa memberi cahaya kepada orang lain jika lampu di dalam dadamu sendiri sudah padam oleh kesedihan. Maka, ambil teladan dari senyumnya, ambil kekuatan dari keridoannya. Berhentilah mengira bahwa wajah yang muram adalah tanda ketulusan. Justru, wajah yang ceria di tengah ujian adalah bukti dari keimanan yang paling tinggi. Maka, nasihat saya untuk Anda dan untuk diri saya sendiri, berhenti memuja kesedihanmu. Jangan merasa bahwa dengan bersedih, kamu sedang beribadah. Jika kesedihan itu datang karena musibah yang tak terhindarkan, hadapi dengan sabar, maka itu berpahala. Tapi setelah itu, usir dia jauh-jauh. Jangan tunduk padanya. Lawan dengan doa, lawan dengan tindakan, lawan dengan cahaya iman. Kesedihan adalah awan tebal yang menghalangi jalanmu menuju kemuliaan. Ia adalah malam pekat
yang harus segera kamu lewati menuju fajar. Jika kamu sedih karena dosa masa lalu, biarkan kesedihan itu berubah menjadi taubat yang produktif, bukan penyesalan yang melumpuhkan. Jika kamu sedih karena dunia, ingatlah bahwa dunia ini terlalu kecil untuk membasahi matamu dengan air mata sia-sia. Hiduplah dengan hati yang lapang. Kejernihan hati dan kelapangan pikiran adalah surga dunia. Ada ulama yang mengatakan, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Mintalah kepada Allah agar hatimu dilapangkan dengan cahaya iman. Tersenyumlah, bergeraklah, dan kembalilah berbuat baik. Kebahagiaan adalah perintah, dan kesedihan adalah ujian yang harus kamu menangkan. Bangkit sekarang, jangan biarkan langkahmu membeku lagi.